menghaturkan kehadiran Nabi Muhammad SAW, Nabi besar yang mengajarkan ukhuwah silaturahim kebersamaan seperti yang dilaksanakan oleh Ikatan Keluarga Wira Nusantara pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak lupa di awal ini kami sampaikan apresiasi rasa hormat kepada beliau yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Wali Kota Bima Haji Muhammad Lutfi. Yang kedua kepada adik saya, Wakil Wali Kota Bima. Kenapa saya sebut adik? Ini adik saya di SMA Negeri 2 Bima, dulu SNPP. Adila Ferry Sofian hadir pada kesempatan ini. Kemudian di sebelahnya sana yang sering begini-begini katanya, Pak Ketua Pembina saya tadi bilangnya seringnya begini-begini ya. Oh, berarti dari pamit. Adila Rudi atau Safrudin. 4 periode. 4 periode mau calon 5 periode ya? 4. Oh, mau 4 ya. Kalau mau 4 periode berdoa bersama dengan orang-orang Wira. Kemudian saudara saya karena sepantaran lahir dari kecil juga sama saudara saya Edi Suarmanto, Direktur BPPT Kementerian Dalam Negeri. Beliau bendahara pengurus pusat Ikatan Keluarga Wira Nusantara. Bendahara umumnya adalah beliau. Kemudian yang tidak lupa juga saya beri hormat pada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan. Sekalian meluruskan tadi, mohon maaf Ketua Pembina saya tidak memberikan catatan. Saya kira Ketua Pembina tadi sudah diberi oleh Sekretaris. Saya yang bertanggung jawab dunia dan akhirat terhadap pesawat. Jadi insya Allah nanti dosanya kalaupun tadi Bapak Ketua Pembina keliru menyebutkan wilayah-wilayah tadi, insya Allah itu tanggung jawab saya. Jadi yang mewakili pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih 2 kali hadir di Wira dan hadir di Marinain. Insya Allah langkahnya dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ibadah dan insya Allah sebagai pemberat timbangan kebaikan. Kemudian tidak lupa juga saya beri hormat dan takjim kepada sesepuh senior Ikatan Keluarga Wira Nusantara asal dari wilayah Jabodetabek, Dr. Sanusi SPOG yang tadi sudah disampaikan Ketua Dewan Pembina ya, Ketua Dewan Pembina kita. Kemudian Bu Wali Kota, Bu Haja Eli juga hadir pada kesempatan ini. Kami terima kasih bisa hadir mendampingi Pak Wali Kota. Mudah-mudahan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa 2 periode. Berdoa bersama dengan Ikatan Keluarga Wira Nusantara. 2 periode Pak. Bisa, kalau yang tadi 4 periode ya mungkin ini 2 periode. Amin. Lalu kemudian yang sebelahnya, kalau yang ini tadi adik kelas, sebelahnya itu teman kelas, sebelahan kelas. Sama-sama dari SMPP dulu, sekarang SMA Negeri 2 Bima. Jadi premannya dulu itu bukan saya, bukan Mas Ferry. Premannya justru dia dulu. Tapi sekarang jadi begini ya. Jadi anggun. Dulu Pak Wali kalau keluar dari kelas sudah begini bajunya. Ferry masih ingat dulu ya. Terima kasih sudah ikut hadir di Wira dan di Bima hari ini. Yang mewakili Pak Haji Ulhab, Pak Dandim. Terima kasih kemarin sudah mensupport saya di Wira secara full.
dengan snipernya sudah hadir karena 2 hari sebelumnya ada ketidakstabilan di Wera, dan alhamdulillah oleh teman-teman dan tim dan Polres bersama dengan kami di Polsek Wera sudah diamankan. Memang janjinya dengan saya itu sampai dengan jam 1 siang aman. Jadi sampai dengan jam 1 kemarin tidak ada riak-riak apa-apa, dan alhamdulillah sukses seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua kita tadi. Yang lain banyak di belakang yang hadir pada kesempatan ini. Kakanda saya Pak Dudi Farudin juga hadir. Ini sebetulnya grand mindsetnya di belakang BMMB juga beliau itu. Kemudian Adinda Mujahid, ya, yang insya Allah nanti juga bertarung dengan Gerindra dan mudah-mudahan berhasil. Beliau ini Pengacara. ya pengacaranya Fahri Hamzah ya. Tapi yang ingin saya sampaikan bukan pengacaranya, kehadirannya selalu bergandengan dengan nyonyanya. Ya. Juga blasteran. Ini bukan produk Bima, tapi produk Malang, produk Sidoarjo itu. Jadi beliau sama dengan saya. Jadi nggak disukai sama orang Bima ya ambil produk luar saja. Kalau saya dulu karena takut dengan preman di sebelah saya, sudah tak cari di Makassar saja. Kemudian banyak di sebelah saudara saya juga Dr. Irfan ini hadir. Kemudian yang mewakili Bupati Bima, Kepala Dinas PUPR, Pak Bedaya, terima kasih. Kakak sesepuh senior saya di sebelah Pak Kurban hadir. Dan para hadirin yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Termasuk di dalamnya ada di sini yang hadir adalah yang putih rambutnya itu bukan Ganjar Pranowo ya. Tetapi itu adalah anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Partai Amanat Nasional, putra asli Wera. Putra asli Wera. Yang datang ini. Kemudian mau maju kembali untuk periode yang kedua. Kalau yang DPR RI-nya periode yang keempat, yang Ganjar Pranowo KW-nya periode yang kedua, dan insya Allah didukung semua oleh masyarakat Wera. Oke, DPRD Provinsi, saudara saya Mas Raihan, silakan berdiri supaya temannya tahu. Terima kasih sudah ikut hadir pada kesempatan ini. Berarti bagi-bagi suara. Tunggu dulu, belum sana urusannya. Terima kasih kepada saudara-saudara saya dari wilayah yang tadi sudah disebutkan oleh Ketua Dewan Pembina. Mohon maaf juga tadi belum sempat saya berikan catatannya. Karena sama-sama ikut melantik, saya kira sudah sama-sama sudah hafal. Jadi sudah ada lebih kurang 13 wilayah yang sudah dibentuk. Kemudian 11 wilayah yang sudah dilantik. Antara lain tadi sudah, yang pertama sekali dilantik itu adalah wilayah Nusa Tenggara Timur yang berada di Sumba Barat. Kemudian yang kedua dilantik itu adalah wilayah Jabodebek. Ya, Jabodebek itu dilantik yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah wilayah Bima Raya. Keempat baru Banten. Kelima baru Makassar. Ya, kelima baru Makassar. Makassar ini pelantikannya paling meriah Pak Wali. Karena tadi disampaikan bahwa hadir 2 guru besar asli Wera. Jadi guru besar kita itu memang potensi sumber daya manusianya banyak di Makassar, kemudian banyak di Mataram, tapi sekarang penyebarannya luar biasa di beberapa daerah.
Nah, penyebaran sumber daya dan potensinya sudah ada itulah yang menyebabkan kenapa Ikatan Keluarga Wira Nusantara ini lahir sebetulnya. Yang kelahirannya itu berbeda dengan Ikatan Keluarga Wira yang sudah lahirlah sebelumnya. Misalnya tadi Ketua Dewan Pembina menyampaikan, saya Ketua IKRA 15 tahun. Ya, itu waktu perkumpulan Jabodetabek. Mungkin seperti Pak Yasin Ahmad yang di Makassar juga 3 periode di Makassar. Ikatan Keluarga Wira juga lahirnya juga sudah cukup lama. Itu sekarang IKRA itu seperti RKW di Lombok, itu lahirnya juga mungkin tahun 40-an. Ya, kepengurusannya juga sudah cukup lama. Tetapi itu hanya lingkupnya sampai dengan di Lombok Raya saja. Ya, Lombok Raya saja. IKRA yang ada sekarang ini itu adalah transformasi dari semuanya tadi. Karena penyebaran potensi sumber daya manusia Wira itu berada dari Sabang sampai Merauke. Waktu Pak Dokter itu menjadi ketua IKRA 15 tahun, tidak bisa mengcover program-program yang ada di Papua, yang ada di NTT, yang ada di Lombok, yang ada di Sulawesi, yang ada di Kalimantan. Tetapi IKRA yang ada sekarang lahir 5 Juli tahun 2019 mengcover seluruh potensi yang ada di seluruh Nusantara. Jadi program itu disatukan. Jadi IKRA yang ada sekarang tidak menegasikan, jadi saya ulangi sekali lagi, tidak menegasikan itu atau tidak meniadakan atau menganggap rendah IKRA-IKRA yang sudah berdiri sebelumnya, tetapi menyatukan untuk bisa lebih kuat, lebih berdaya guna, lebih punya kontribusi besar untuk masyarakat Wira maupun masyarakat Bima. Begitu sebetulnya sejarah berdirinya Ikatan Keluarga Wira Nusantara yang lahir 5 Juli tahun 2019 dan di SK notariskan tahun 2021. SK Kemenkumhamnya juga tahun 2021. Artinya berdirinya baru sesaat. Artinya hanya efektivitas kerjanya sebetulnya itu baru mulai tahun 2020 karena berdirinya akhir tahun 2019. Nah, 2020, 2021 itu adalah puncaknya Covid. Nah, programnya tidak ada yang jalan banyak. Yang paling banyak jalannya adalah konsolidasi organisasi. Pelantikan-pelantikan ini. Semua biaya pelantikan itu adalah swadaya masyarakat Wira di mana tempat pelantikan itu berada. Nah, kemudian ketua dan sekretaris yang ikut melantik itu juga perjalanan dinasnya dengan uang negara Ikatan Keluarga Wira Nusantara yang disponsori oleh beberapa perusahaan di belakang. Ada Adikarya Persada Gedung, kemudian ada PT PP Persero, banyak-banyak ini sumbangannya. Jadi baru berdiri, ya jadi kalau kita lihat PT Telkom, Gama Persada, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BTN, Bank Syariah. Tapi jangan lupa ada juga Rumah Sakit Anggrek Mas. Rumah Sakit Anggrek Mas itu adalah rumah sakit khusus perempuan, punyanya Ketua Dewan Pembina. Yang masih produktif tinggal di Jakarta, kalau kesulitan melahirkan nanti ditangani oleh beliau. Jadi harus direlakan semua kepada beliau. Bayarnya hanya bahasa Bima. Oh, bayarnya hanya bahasa Bima. Ini antara lain supporternya. Juga tidak tertutup kemungkinan juga teman-teman dari partai juga ada yang nyumbang. Jadi Ikatan Keluarga Wira Nusantara itu bukan organisasi partai politik, tetapi Ikatan Keluarga Wira Nusantara tidak boleh alergi dengan isu-isu politik. Justru harus mencermati isu-isu politik
supaya bisa mengambil bagian dalam pembangunan, karena partai politik itu adalah media untuk memasukkan program-program atau ide-ide atau gagasan-gagasan dari tokoh-tokoh masyarakat penting ya tentang pembangunan di mana daerah keterpilihannya itu berada. Jadi jangan juga kita mengatakan Ikra ini kok bicara politik, ya tidak boleh buta politik dong. Kalau buta politik kita tidak tahu nanti arah pembangunannya nanti kemana. Karena hadirnya Ikra itu merupakan mitra dari pemerintah yang ada, bukan oposisinya pemerintah justru. Karena apa? Yang mau kita bangun dengan potensi perantau-perantau daerah yang ada di perantauan. Misalnya Pak Dokter ini punya rumah sakit di Jakarta. Rumah sakit di Jakarta itu CSR-nya itu jangan hanya untuk daerah di sekitar sana, tapi CSR-nya harus dibawa juga ke daerah. Misalnya, nah di daerah itu kan masih banyak sekali space yang tidak dilakukan oleh pemerintah, karena anggaran pemerintah itu constraint-nya itu terbatas sekali. Iya. Anggaran pemerintah itu tidak banyak. Ya, tidak banyak. Saya beri contoh misalnya. Kalau mau juara sepak bola di sini, biayanya itu besar. Coba bayangkan, pemerintah berani nggak bayar pemain asing? Nggak bisa dia. Uang dari mana? Uang alokasinya nggak ada untuk itu kok. Tapi Ikra bisa. Ikra bisa ya. Dan itu bayarnya tidak sedikit loh. Iya, nggak sedikit bayarnya. Tapi rahasia. Ya. Jadi Wera ini kalau tagline yang belakang ini apa? Wera berkarya, Ikra berkarya, Wera bangkit. Tadi dia sudah diberi 3 kali. Kalau kita membaca tagline ini, kegelisahan masyarakat Wera di perantauan itu sudah cukup lama. Jadi masyarakat Wera di perantauan ini bertanya-tanya, terutama kaum muda pada saat itu. Ikra di Jakarta ini sudah berdiri lama sekali. Abu bahkan sampaikan sudah 15 tahun. Tapi apa yang sudah kita lakukan untuk Wera sekarang? Kemudian Makassar sudah berdiri lama sekali. Perkumpulan itu saja, arisan dari rumah ke rumah. Kemudian kalau selesai lebaran seperti ini misalnya halal bil halal kumpul-kumpul. Tapi konstruksi berpikirnya itu sangat berbeda dengan Ikra yang sekarang lahir tahun 2019. Ikra yang lahir tahun 2019 salah satunya adalah membangun Wera terutama pada umumnya adalah Bima, Nusa Tenggara Barat, bahkan mungkin Indonesia. Bayangan kita ke depan, kalau amal usahanya itu hidup, ya, amal usahanya itu hidup, merupakan pendamping pemerintah untuk melakukan akselerasi pembangunan-pembangunan yang ada di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, bahkan Indonesia. Iya, saya dengan Mas Agus ini kemarin, Mas Agus Ahmad. Ya, kita bicara dengan teman yang biasa ngurus SPBE, dia bilang gitu. Di sini ini kan ada Tanoni yang besar nangani di depan. Langsung dia bilang gini, kita ke Pertamina sama beliau. Pertamina, Pak Mutar, jangan seperti Tanoni, bikin saja nanti Tanoni itu yang beli sama Pak Mutar, dia bilang. Iya, dia bilang gitu. Tapi kan itu investasinya banyak. Pak Mutar nggak usah mikir investasinya, jaringannya kan banyak katanya. Itu saja yang investornya itu saja katanya. Nah kalau itu dengan doa teman-teman yang ada di sini itu terwujud, itu Bima itu bisa dikendalikan oleh Wera nanti. Sorry, dia bilang. Terus, lah tempatnya di mana? Ini masih rebutan juga sama beliau ini. Tempatnya di bawah atau di Wera? Saya bilang tanahnya sudah ada di Wera. Ya tidak apa-apa lah dia bilang gitu. Dan
Nah ini konsep berpikirnya begitu, bukan hanya kumpul-kumpul saja. Saya ulangi sekali lagi, Ikatan Keluarga WNA Nusantara bukan sekedar kumpul-kumpul saja, tetapi harus berkarya untuk WNA yang bangkit. Ya, tapi harus berkarya untuk WNA yang bangkit. Saya mengulangi statement saya di WERA kemarin. Untuk melakukan itu harus diterjemahkan dalam rencana strategis, merupakan turunan dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kalau anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya ada dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, kemudian tidak diturunkan dalam rencana strategis Ikatan Keluarga WNA Nusantara selama masa periodenya, maka tidak akan berarti apa-apa ADART itu. Merupakan dokumen yang nanti kalau lusuh dibuang saja. Dibuang saja. Maka saya katakan kemarin, Ikatan Keluarga WNA Nusantara ini harus punya budaya kerja yang baik. Maka kita kembangkan dalam rencana strategis Ikatan Keluarga WNA Nusantara. Setelah Munas hari ini, segera direncanakan rapat kerja nasional juga yang ketiga. Tidak usah terlalu lama menyusun pengurus itu, ya, tidak usah terlalu lama. Makanya nanti wilayah-wilayah silakan melihat siapa yang paling berpotensi jadi pengurus, mau bekerja, dan yang jelas mau keluar uang banyak. Tidak mungkin jadi ketua Ikatan Keluarga WNA Nusantara kalau tidak punya uang banyak. Atau kalau tidak punya uang seperti saya ini kan orang tidak punya uang, tapi temannya banyak. Ya, temannya banyak. Ya, maksud saya tidak boleh orang jago kandang jadi ketua Ikatan Keluarga WNA Nusantara. Tidak bisa orang jago kandang. Harus survive, bisa bertanding dimanapun ajang itu akan diadakan. Jadi tidak bisa. Jadi harus kuat, survive betul itu. Yang pertama budaya kerjanya itu adalah saya sampaikan kemarin achievement orientation namanya. Jadi berorientasi berprestasi. Jadi yang dipikirkan itu kalau sekarang saya dapat 1, besok harus 2, minimal harus 2. Tidak boleh sama. Kata Allah, orang yang paling merugi itu adalah orang yang posisinya hari ini sama dengan hari esok, atau sama dengan hari kemarin. Itu termasuk rugi. Jadi bukan ini papo, ini nggak ada gitu. Ya, kalau mau bangun Indonesia dengan baik itu nggak bisa gitu. Ya. Waalaikumsalam, selamat datang Bu Bupati. Terima kasih. Di situ. Terima kasih Ibu Bupati, Bu Hajah Indah Damayanti SD yang sudah berkenan hadir. Beliau tidak boleh jauh-jauh dengan Pak Lutfi sebetulnya, karena satu partai. Tapi sekarang pakaiannya hijau putih dulu. Mau dibawa naikin. Pak Wali sebetulnya punya baju kerajaan merah juga sebetulnya. Oke, sudah. Terima kasih satu lagi. Jadi budaya kerja Ikatan Keluarga WNA Nusantara itu yang pertama harus berorientasi berprestasi. Jangan puas dengan apa yang diperoleh sekarang. Kadang-kadang kebanyakan orang sudah profesor, sudah doktor, sudah magister, puas, selesai wisuda, gaya-gayaan di WERA, nggak bisa bikin apa-apa, masih gaya juga dia. Kok nggak malu ya, masih gaya, sudah magister, sudah doktor, pengangguran di WERA lagi coba. Ya, itu bukan
apa namanya, bukan achievement orientation namanya. Yang namanya achievement orientation itu dia sudah dapat satu, ya, dia sudah dapat satu, minimal besok itu dapat dua. Bila perlu, Allah Subhanahu Wa Taala itu kan dia bilang, kalau kamu berusaha keras dengan ilmu yang ada sekarang, maka Allah akan melipat gandakan berkahnya. Ya, itu achievement orientation. Nah, yang kedua ada istilah customer satisfaction. Melayani dengan sepenuh hati, seikhlas hati, dimanapun kita berkarya. Jadi stafnya kabupaten, jadi stafnya kota. Jangan hanya ada Pak Wali Kota dan ada Ibu Bupati saja kita berkarya. Justru yang lebih penting itu pas beliau tidak ada, kita harus mengambil bagian untuk membackup seluruh tanggung jawab beliau. Itu namanya achievement orientation. Nah, di dalam organisasi Ikatan Keluarga Wira Nusantara yang dulu-dulu itu belum ada budaya kerja itu. Ya, belum. Sekarang baru kita ciptakan. Ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga itu adalah teamwork, kerjasama. Tidak bisa orang gagah sendirian, orang pintar sendirian, orang kaya sendirian. Kemudian segala-galanya ingin diselesaikan sendiri, tidak bisa. Kita harus bekerja sama semua. Maka bayangan saya pernah sampaikan kepada Pak Wali pada saat itu, kalau datang semua perantau Wira itu lebih kurang 3.000. Kalau itu bekerja sama untuk Wira, nggak usah ada proposal untuk bangun masjid ke Ibu Bupati, ke Pak Wali Kota. Perantau-perantau itu saja. Lalu apa sisa uangnya yang dia jadi pejabat? Misalnya Pak Direktur ini kan Direktur BPBD di Kementerian Dalam Negeri. Misalnya, itu misalnya saya sekian puluh juta misalnya untuk membangun masjid misalnya. Jadi nanti datang ke bupati, datang ke wali kota misalnya membangun masjid, tidak mungkin tiba-tiba memberikan anggaran dari APBD Kabupaten Bima misalnya 700 juta karena anggarannya 1 miliar. Tidak mungkin. Uang dari mana? Untuk program kegiatan yang rutin saja itu sudah habis uangnya. Kau tahu? Ya masa tidak tahu? Kami hadir sebagai mitra itu tadi untuk bekerja sama, nggak bisa sendirian. Jadi harus teamwork, itu harus jalan betul. Nah, siapa yang memulai? Ya tentu tokoh-tokoh Wira yang ada di perantauan itu. Kenapa? Teman-teman kita yang ada di Bima itu paling tinggi eselonnya eselon 2. Eselon 2 itu gajinya berapa? Nggak banyak kok. Kalau banyak take home pay-nya itu paling banyak 15 juta kalau banyak. Ya, kalau banyak. Bagaimana dia bisa berkontribusi besar untuk membangun Wira? Tidak bisa. Maka harus Ikra ini kalau mau bekerja sama dengan baik harus punya amal usaha. Jadi justru yang paling kuat itu adalah teman-teman di perantauan. Sebetulnya yang hadir ini ada Jamaluddin Ikraman. Ini perusahaannya besar juga ini. Beliau ini. Perusahaan beliau itu menangani perusahaan-perusahaan besar di Tangerang sana. Nah, beliau nanti CSR-nya bawa ke Wira juga sebagian. Kakaknya beliau juga begitu. Jangan sendirian saja di Banten sana. Gitu. Lalu kemudian integrity. Jadi generasi Wira itu harus berintegritas betul. Kalau tidak berintegritas, itu tidak bisa untuk membangun Wira, tidak bisa menjadi teladan. Ya, tidak bisa kita jadi teladan kalau tidak berintegritas. Karena orang akan melihat sepak terjang kita itu seperti apa. Ya, sepak terjang kita itu seperti apa. Dia itu gayanya seperti itu sudah terbukti di mana. Sudah berkompetisi dengan siapa? Karena integritas ini, ya, integritas ini bukan hanya sekedar kalau saya katakan di Wira kemarin, tidak sekedar gairah tahu apa yang dikatakan itu yang dilakukan, bukan hanya sekedar itu.
Orang berintegritas itu, ya, ada orang atau tidak ada orang, ya, ada orang atau tidak ada orang, maka dia akan bekerja jujur terus. Maka dulu saya ditanya, karena saya kerjanya di uang dari mulai pertama jadi pegawai sampai dengan sekarang itu kerjanya di uang. Pak Mutar, yang dampingi Pak Mutar, kira-kira ya seperti apa? Saya ambilkan profesor lulusan ini ya. Saya katakan tidak usah profesor, lulusan SMA saja yang penting bisa baca tulis, tetapi integritasnya bagus. Ya, integritasnya bagus. Maka integritas ini penting. Ya, integritas ini penting. Lalu kemudian yang berikutnya adalah visioner. Generasi era yang akan datang itu harus visioner. Kenapa perlu visioner ini? Visioner ini nanti ya yang menyebabkan kita dalam memimpin atau menggerakkan sebuah organisasi tidak terjadi ya, disorientasi di jalan. Disorientasi di jalan itu orang misalnya dipengaruhi oleh kiri kanan mudah belok. Itu karena tidak bervisi. Kalau organisasi yang punya visi itu tidak berpengaruh oleh mazhab apapun. Dalam kondisi apapun dia sudah ada targetnya tadi. Misalnya di dalam Restra Ikatan Keluarga Wira Nusantara, misalnya ada satu bidang yang menangani pembenahan rumah-rumah ibadah di Kecamatan Wira dan Kabupaten Bima untuk periode tahun 2023 tahun 2026. 2023 masih berapa bulan? 12 bulan kurang 4 bulan sekarang, berarti masih 8 bulan. Bulan pertama di tahun 2023, bulan Juni yang akan datang melakukan apa? Juli melakukan apa? Di mana tempatnya? Biaya yang dibutuhkan berapa? Dari mana dapat uangnya? Itu harus dihitung betul. Kalau dia tidak punya visi, dia akan mengatakan nanti kumpul-kumpul saja ya, kita list-list saja. Wah, kalau list-list saja itu kan sama dengan orang bermimpi itu. Ada orang yang ikhlas memberi, ada orang yang dongkol juga karena terlalu sering ini listnya ini. Ya, listnya ini. Alhamdulillah Ikatan Keluarga Wira Nusantara selama 3 tahun berdiri belum pernah menggunakan list minta uang. Karena kita hanya bermitra saja dengan teman-teman pengusaha-pengusaha. Yang terakhir adalah entrepreneurship. Entrepreneurship itu kalau di Wira ini katanya potensinya banyak. Potensinya banyak, tolong diidentifikasi betul. Berapa depositnya? Berapa yang bisa dieksplorasi? Potensi apa yang ada? Di mana tempatnya? Butuh jaringan dengan siapa untuk mengeksplorasi di mana deposit itu berada? Nah, kadang-kadang kita kalau bahasa Jawa ini awangan saja. Potensinya banyak, itu ada loh di sana. Misalnya, saya katakan di sana itu ada Tajangau. Tajangau. Bisa orang nggak usah ulang dulu. Tajangau dulu. Tajangau itu luas wilayahnya berapa? Pernah dihitung nggak? Kalau datang bludak orang semua, parkirnya di mana? Pernah dipikirkan nggak? Itu namanya visibility study. Sudah dilakukan nggak? Nanti teman-teman bidang penelitian dan pengembangan itu harus diteliti betul. Kemudian Pulau Ular. Pulau Ular itu berpotensi nggak untuk membangun homestay di sebelahnya itu di pantai di Pasir Putih misalnya. Siapa yang membangun di situ? Misalnya Anggrek Emas, sebagian asetnya pindah ke sana. Itu wujudnya entrepreneurship. Kemudian kalau gembala terus terang sekarang dikembangkan di kita, itu lahannya sudah sangat sempit. Kalau pengembalaan modern, ya, saya itu belajar pengembala. Pak Yamin ini beberapa kali ke Australia. Pengembalaan di Australia itu hamparannya itu jauh sekali, tidak ada apa-apanya kita lahan kita yang ada sekarang ini. Terlalu kecil kalau dilihat. Kecuali kita buka gunung. Jadi entrepreneurship itu memikirkan yang sangat produktif untuk Wira dengan potensi yang ada di Wira.
Jadi jangan berpikir bahwa kita hanya global saja mikir, potensinya banyak. Berapa yang sudah kita kasih? Butuh biaya berapa untuk bisa didatangi orang jadi uang? Ini pentingnya. Saya terus terang, mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan segala kerendahan hati, program Ikatan Keluarga Awira Nusantara dengan pandemi 2 tahun itu tidak bisa kami maksimal melaksanakan itu. Karena terus terang tahun 2020 itu full tidak bisa penerbangan banyak. Sehingga konsolidasi organisasi pun itu sangat stuck, apalagi program kerja. Makanya program bidang 1 yaitu pendidikan dan keagamaan itu banyak sekali yang tidak jalan, bahkan tidak banyak yang jalan. Yang paling sukses itu adalah program kelembagaan dan organisasi, hampir 100% jalan. Kemudian program kewirausahaan dan UKM, ketua bidangnya Om Rudi ya, Om Rudi ini, Hairudin, tidak ada satupun yang jalan atau belum ada yang jalan. Ya, belum ada yang jalan. Nah itu harus dijalankan besok. Jadi masih banyak program yang jalan. Kenapa nggak jalan? Karena memang pandemi kemarin itu. Nah kita baru bisa betul-betul itu kan akhir 2022 dan ini 2023 bisa penerbangan banyak luasnya. Nah itu yang ingin saya sampaikan bahwa Ikatan Keluarga Awira Nusantara tolong diterjemahkan di dalam rencana strategis IKA yang dibuat di dalam tabel terakhirnya nanti itu di timeline-nya tahun 2023 bikin apa, 2024 apa, 25 apa, 26 apa, kemudian dengan indikator kinerja yang jelas. Ada indikator kinerjanya, target kinerja tahunannya berapa, sehingga tiap tahun ada capaian kinerja berapa, capaian kinerjanya dibandingkan dengan target kinerjanya tercapai berapa. Yang tidak tercapai dievaluasi lagi untuk semakin ditingkatkan dengan budaya kerja pertama, achievement orientation tadi. Harus lebih baik dari yang kemarin. Akhirnya saya mohon maaf atas seluruh kesalahan dan kekurangan saya maupun kesalahan dan kekurangan teman-teman saya panitia baik di Wera maupun di Bima yang selama persiapan sampai dengan insya Allah nanti selesainya Munas. Terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada teman-teman TNI Polri yang membackup full kegiatan kami yang di Wera, terutama kemarin Pak Jiul Haq dengan Pak Rohadi yang kemarin sudah turun langsung bersama dengan kita membantu. Kemudian Ibu Bupati, Ibu Dida yang sudah mewakafkan seluruh aparaturnya untuk membantu Ikatan Keluarga Awira Nusantara. Dan terima kasih juga kepada Adinda Wali Kota Bima, Pak Muhammad Lutfi yang juga mewakafkan pegawai dan aparaturnya untuk membantu Ikatan Keluarga Awira Nusantara yang hari ini menjadi tuan rumah Munas. Dan kemarin tuan rumah halal bihalalnya adalah Ibu Bupati dan alhamdulillah sukses. Dan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Bupati yang datang 2 kali, kemarin di halal bihalal dan sekarang di Munas. Dan mudah-mudahan kehadiran dan kedatangan Bapak Ibu semua menjadi amal ibadah dan pemberat kebaikan bagi Bapak Ibu yang berniat untuk mensukseskan dan mensupport seluruh kegiatan Ikatan Awira Nusantara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.